أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين اللهم اصلح لنا جميع العارفين اللهم اجعل قلبه بصدق العالمين أنت رسولي ويقوم بيعتني أحبك Hadirin jemaah manajib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah. Segala nikmat pemberian Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali salah agung, risalah Dinul Islam. Teruskan risalah beliau oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang kemudian diteruskan oleh Habibul Syekh Mursyid Syekh Masahibul Wafat dan akhirnya berlimpah menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan tuntunan beliau melalui tuntunan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya. Dengan istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan, yakinlah Allah kita diberi ketetapan, dijadikan daftar muridnya wilayah sekarang kita tetap dibimbing beliau, itu harus diyakinkan. Bimbingan secara ruhiyah, secara rohani berbeda dengan bimbingan jasmani. Artinya jangan ditarik-tarik bimbingan rohani ke bimbingan jasmaninya. Maksud saya jangan ditarik-tarik itu, jangan merasa kita merasa dibimbing karena pernah dibimbing beliau misalnya, didatangi beliau dalam mimpi. Jangan merasa tidak terbimbing kalau memang beliau tidak terlihat, misalnya harus terlihat, harus begini, itu bisa dismati kalau begitu. Nah, termasuk juga karena secara ruhiyah ini berbeda dengan dismati, sekalipun ada ketersambungan. Maka termasuk saudara kita yang mengambil kursi yang itu juga mensyariatkan atau mentohirkan urusan-urusan itu sebetulnya. Tapi kalau kita salahkan, kita yang tetap mengambil atau mencari kursi yang hidup seperti kita. Menurutnya dibilang itu harus rohil seperti ini. Salahkan. Jadi kalau kita saat ini apapun ketika Allah memang dengan takdir dan kehendaknya, kita tetap sampai sekarang meyakinkan bahwa kursi kita adalah bangsa Al-Anum Syekh Ahmad Shahibul Wafat dengan caranya beliau mendidik kita di alamnya. Adillah Allah, karena kalau kita tidak punya ketetapan, keteguhan, keyakinan di dalam bertauhid, keyakinan, keteguhan di dalam menempuh perjalanan spiritual untuk menuju Allah, maka bisa jadi dalam perjalanan kita dibimbingkan atau maksudnya dibimbingkan, disesatkan iblis. Iblis dari bimbingan berarti disesatkan. Kalau muslim membimbing, iblis menyesatkan. Jadi barang siapa dalam satu tidak membimbing guru atau tidak meyakinkan gurunya siapa, maka bisa diambil alih oleh iblis. Gitu.
Lebihnya kan proporsi di sini. Awalnya bisa enak, bisa menyenangkan, bisa nyaman. Nanti itu ketika kita sudah terkelabui di situ, terpengaruhi, baru bisa kita. Iblis itu luar biasa, strategi di sini. Kita nggak sadar saat melatih tubuh, nah itu iblis sedang meniupkan. Jadi iblis itu punya pasukan. Setiap pasukan punya tugas masing-masing. Dan ada yang ngurusi orang yang ngantuk, itu beda tuh. Dan nama-namanya aneh-aneh, nama-nama iblis itu. Kawan-kawan sama apa lah. Yang penting waspada saja. Jadi saat di tempat ibadah, iblis nanti ada iblis yang ngatur urusan kesehatannya, ada jasmaninya. Apa namanya istilahnya, kalau pelatih itu populer itu fitness itu. Jin ya. Ada. Jadi nanti buat sama iblis supaya berdiri dalam sholatnya pegel. Kan nggak sempurna sholatnya. Nah, ada itu sudah tembok di belakangmu nyender aja. Itu iblis itu luar biasa. Nanti ada lagi urusan pikirnya. Jadi iblis itu ada bagian pikirnya. Nanti dihasut kita di pikir kita ini. Jadi hasilnya, udah agak berhubungan sudah lima ya, selesai. Nanti semakin begini nggak bisa dipengaruhi. Bukan adanya dibuat banyak dibiarin, tapi nanti di tengah-tengah udah kecampuri pikiran kemana-mana. Nah itu iblis lagi. Pikirnya banyak, tapi udah kusut, sudah nggak lurus intinya, sudah nggak berisi diri. Itu masalah memang iblis. Dan ini iblis nggak bisa dikalahkan kecuali Allah sendiri. Jadi di situ kan makhluk Allah yang luar biasa, diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan kesaktian. Dan sebetulnya iblis pun diberikan kelebihan di dalam kata-kata. Hanya iblis kan kesombongan satu, yang lain nggak terkalahkan di sini, di badan iblis ini. Ada kesombongan, tak kabur ikhlas, iblis jalanan. Iblis ini saking pinternya, para malaikat menjadi muridnya. Jadi malaikat itu murid iblis. Itu guru iblis, bermalaikat di sini. Karena kesombongan, gimana? Jadi artinya kalau kita mau melawan iblis, berdiri aja. Mau lawan pakai apa? Gitu? Pakai ibadah, iblis itu lebih hebat dari ibadahnya. Mau pakai kesaktiannya mana? Satu-satunya adalah bagian kita dengan kecerdasan Allah, maka kembalikan kepada Allah yang punya. Nah dengan diri itu kita dibimbing muslim, diberi kecerdasan manusia supaya kita sadar itu bahwa semua kepada Allah, semua kepada Allah. Makanya dengan munajat itu senjata luar biasa. Ketika ilahi antar maksudi itu jangan sembarangan itu. Kalau kita buka rahasia ilahi itu senjata itu. Ilahi anta maksudi wa bikum famatuni katini mahabadaka wa makrifat. Ketika kita sudah ingat sadar kemudahan itu, ini sudah itu. Karena munajat itu diberikan kepada kita yang sudah hakim. Nah, jadi artinya dia menjadi senjata yang kuat tajam itu karena ada bibirnya. Itu. Kalau ada bibirnya, senjata apapun pusaka apapun dia ada energinya, tidak ada apa-apanya. Makanya saya pernah disampaikan, jadi untuk berdoa kepada Allah, tahu saat ini apa-apanya, mau doa apapun itu aja karena Allah bisanya itu toh Allah dan dia ini. Kita kan sering terlalu itu. Kalau doa ini cari doa yang berkaitan dengan itu apa yang disesuaikan. Nanti doa kesembuhan apa? Nanti doa ini. Padahal sebetulnya
Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim saja, asal kita yakin Al-Quran itu berkumpul kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini huruf ba-nya dalam ayat titik di situ Al-Quran itu. Jadi sebetulnya bukan itu yang menjadi senjata yang tajam itu, tapi zikirnya. Itu yang dihujamkan, ditanamkan oleh Al-Quran itu. Hobi itu, tapi pikir hobi, pikir jalan, dan yang lain pun itu masih alam. Nah, ya. Jangan merasa kekayaan itu, engkau sudah mengulang. Ya. Jadi pikir jalan, pikir hobi itu alam. Karena kalau sudah sampai kepada tajali, nah jadi ada boleh nanti sudah bukan huruf, bukan suara lagi. Kalau sekarang kan itu menafsirkan di huruf atau kalimat yang dibaca kan dengan masalah. Jadi sebetulnya bukan lagi itu. Maka ada lagi istilah ini itu dimensil. Itu kopi lagi dimensil. Itu di perkembangan sebelumnya, perkembangan Toriko itu, dimensil itu memang disampaikan atau diberikan melalui pidato. Coba alhamdulillah kita ketemu dengan musik sekarang di zaman sekarang pada saat Ma'anu yang kamil mustaqil memberikan tuntunan yang enggak berat dan memberatkan. Kalau yang dulu sekarang harus juga dipakai, wah banyak yang juntai kayaknya. Yang dulu dia dulu jadi pengalaman Toriko itu dia menjalani suluk dulu itu, makanya kenapa berat Toriko itu karena banyak suluk. Suluk itu Allah amal kirakat yang dilakukan muridnya, sebagaimana dilakukan oleh gurunya, itu suluk itu. Nah, kalau sudah yang ini, Torikohnya diberikan melakukan taruh. Kalau sudah taruh, maka yang suluk sudah diambil alih oleh guru, dipertanggungjawabkan beliau. Itu jadi sebetulnya kita enak sebetulnya di masa sekarang ini untuk kita beliau. Jadi yang lain sudah dipertanggungjawabkan beliau. Tak usah lagi, tak perlu kita melakukan semuanya. Tapi yang lagi-lagi juga karena kita merasa tidak seperti umum aja, ada yang anehnya. Kita kan selalu pengen yang aneh. Kalau yang aneh beda dari orang mungkin banyak kan. Atau misalnya mengatakan begini, meyakinkan dulu karena ada yang begitunya. Berarti yang dulu itu lebih hebat dari yang sekarang kan juga begitu ya, sekarang selalu begitu tuh pikiran itu. Dulu dengan kehebatannya itu dengan kehebatan dulunya, dengan sekarang pun dengan kehebatan sekarangnya sebenarnya begitu. Jadi masa demi masa ini berbeda. Dari keutamaannya masing-masing utama dengan zamannya begitu. Kalau khasiatnya misalkan, ya dengan zamannya juga ya berbeda. Jadi, tetap kita nggak boleh meyakinkan bahwa yang itu lebih utama dari yang ini, atau yang ini lebih utama dari yang itu. Semua sama-sama utama. Jadi begini, kalau kita pernah disampaikan dengan kisah dari perjalanan kakek kita, misalnya dengan zamannya dulu itu, lalu, wah, kita pengen seperti itu nih, pengen ngejar itunya dengan keyakinan itu yang lebih utama. Maka kalau seperti itu, mau kamu dia harus mengejar ke sana, itu tanggung jawab berarti. Nah, keyakinannya didorong ke sana, maka silakan bersusah payah. Jadi kita nggak perlu bersama ya. Gara-gara ada keyakinan yang mengaruhi, maka nanti dia harus melakukan itu. Balik kepada keyakinan. Nah, masalahnya masih ada kuliah. Nah,
belum masalahnya itu. Nah, berarti dengan begitu anggap ada misalnya. Dan dengan begitu dia dengan sendirinya mau melepaskan dari musimnya ini. Itu sebetulnya. Kalau maunya seperti itu, ya silakan. Kalau memang pilihannya begitu, cuma nanti harus diambil alih tanggung jawab pribadi. Begitu. Memang semua pilihan silakan. Tapi ya, apa juga kita memilih sesuatu yang belum tahu, belum jelas, sementara ini sudah jelas. Buat apa juga kita mengambil jalan yang kita belum tahu jalannya itu pernah kesana, hanya kira-kira coba-coba misalnya, hanya spekulasi saja. Padahal ini jalan sudah jelas. Walau kan, jadi pengen adalah dijemput saja di puncak sana, misalnya, fokus lah. Saya sudah biasa ini, silakan. Ya kita kalau biasa ini tukang naik gunung, tapi karena belum pernah ke gunung itu, mungkin dia punya alat gambaran-gambaran, tapi apakah itu sama dengan gunung yang lain? Kalau beda gimana? Beda itu nanti binatang luasnya beda. Saya ketemu dengan binatang ini beda, sama-sama binatangnya, tapi keganasannya mungkin bisa beda. Kita orang jadinya kurang persiapan, kan kita seperti itu. Atau ternyata ini beda sendiri belum ini. Akhirnya kita belum makan bekal ini dan itu. Masalah lagi kan nanti. Tapi kalau kita ini sudah jelas jalannya jelas, bekalnya sudah disiapkan lagi sama guru. Dan lagi itu nggak jalan sendiri, tapi di berjalankan, didampingi, diantarkan, kan gimana gak enak. Kita ini sudah bersyukur bahwa kita diberikan tuntunan melalui tuntunan dari bangsa ini. Tinggal itu tadi, kalau memang kita tutur ini misalnya, tutur pengen bukti misalnya kehebatan seperti apa, nanti juga dibuktikan. Saya yakin dan sungguh-sungguh mengamalkan. Jadi saya pernah menyatakan gini, sebetulnya di dalam tuntunan surya lahirkan mau insan ada bisa, sebetulnya bisa, simsalabim bisa, tapi yakin nggak kita di sini? Jangan cukup yakin, tapi bersungguh-sungguh tak ngamalinnya. Nah gitu, jadi jangan minta kita nuntut, tapi kita nggak kerjain. Nah gitu, harus seimbang juga. Ini mau apa misalnya? Banyak ada. Kalau tidak mengajarkan ke arah sana, karena kalau mengajarkan ke arah itu, awalnya muridnya terjebak di situ, tergabung di situ, akhirnya berhenti perjalanannya. Nah itu, padahal kita sedang jalan menuju Allah, gara-gara itu terganggu. Mending kalau terjebak di situ dia nggak lupa jalan kembali. Ini kalau kasihkan di situ lupa jalan, tersesat sudah. Lalu misalnya kita mungkin apa ya, ini terganggu dengan ini, pengen seperti wah orang ini kan. Tapi kita nggak sadar nanti apa yang ada di balik ini nanti ujian-ujian. Ujian-ujian mesti imbang dengan ujiannya. Lalu memberikan menciptakan saya itu dengan keimbangannya, keseimbangan. Misalnya kita ada ketertarikan dengan dunia keniscayaan misalnya, lalu kita masuklah ke sini, dapatlah jadi sakti. Nah kita sadar, maka pembanding di situ akan yang akan menyertainya apa ujiannya. Nah diujinya siap nggak? Kalau sakti pasti dengan orang-orang yang kayaknya ada berantem terus, pasti kita diuji lagi dengan orang-orang sakti kan. Wah diuji, mesti diimbangi dengan itu. Nah
Satu sisi kita yang enggak seperti itu aman-aman aja, hidup tenang, makan hidupnya ini, baru mau tidur tiba-tiba ada api yang melayang, hantam dia, tak tidur jadinya, beratur sudah, kayak gitu. Jadi tidak mesti sesuatu yang kita katakan hebat, kita katakan seperti bagaimana, lalu kemudian membuat dirinya tenang. Kalau pernah kita sampaikan ini bahkan ada ikhwan yang memang memiliki kelebihan bisa ngomong dengan binatang itu, kata kita kan hebat itu, karena itu pemerintah dan Sulaiman kan mau ngobrol tentang diri salah semua misalnya. Menurut kita hebat, tapi ternyata malah dia pengen nutup itu, nggak mau lagi terganggu jadi kayak kenapa seperti itu? Apalagi ada yang salah di dalam proses. Bisa jadi orang itu mungkin satu pemikiran itu lalu membaca dengan nafsunya kan, dengan tujuan yang mungkin kita nggak tahu, media yang sering tahu. Nah makanya beritanya begitu. Jadi kalau diberikan seperti itu namanya diberikan bukan dengan itu Allah, tapi dengan istighfar. Nah, yaitu dengan Allah memberikannya dengan marah. Seperti kenapa sih orang-orang padahal dia ini misalnya kerjaannya maksiat dosa makan sholat, tapi hidupnya seperti berlimpah dengan kekayaan. Hati-hati. Nah, itu bisa jadi pemberian yang istighfar yang begitu, yang dengan marah, gitu. Pikir kayak gitu memang salah memang, tapi itu adalah berikan dengan kemarahan kemurkaan Allah. Ya, salah kali kita karena diberikannya dengan kemurkaan, ya, kan diberikan atas dasar kasih sayang.